Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sekalian yang insyaallah kita Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ini menurut kemampuan yang ada dalam diri kita, bahwasanya kita telah melakukan banyak kegiatan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, mulai dari sholat berjamaah, sholat wajib, sholat sunnah, kemudian kita berpuasa, kemudian kita berzakat, berinfak, kemudian bahkan berumrah, berhaji sekalipun. Namun di satu sisi kita tetap harus muhasabah, introspeksi. Mengapa? Karena ibadah yang kita lakukan adalah suatu kesatuan di mana pahalanya, amalnya itu bisa dirusak, itu bisa dihancurkan pahalanya oleh hal-hal yang ada dalam diri kita sendiri. Sebuah hadis Nabi berbunyi yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, "Fitnah manusia sulit amal." Nabi bersabda bahwasanya ada 6 perkara yang bisa merusak amal seseorang, bisa merusak pahala seseorang. Apa itu? Yang pertama, orang yang sibuk mencari jalan kesalahan orang lain, sibuk mencari jalan kesalahan orang lain sampai menghujingnya, namun bila berakhir dengan fitnah. Sering kita sadari kita mencari kesalahan orang lain, membicarakan si pula, membicarakan si becek, membicarakan si pancor, kita terjebak mengunci orang lain, dan itu bahaya yang bisa merusak pahala kita. Dan kalau kita cerita orang, meskipun itu betul, meskipun itu sesuai dengan fakta, itu berusaha dengan itu mengatakan yang sebaliknya. Dan yang lebih parah, kalau tidak dicapai orang, kita kunci orang, kemudian tidak sesuai dengan fakta, maka itu lebih parah mengarah kepada yang namanya fitnah. Dan dua-duanya dosa, fitnah, dua-duanya dosa. Ada pun misalnya, ada yang bernama ustaz, tapi kemudian kita membicarakan dalam hal kebaikan. Ini lain cerita, misalnya kita membicarakan orang dalam hal persidangan, berhadapan sama jaksa, itu harus keterangan. Kemudian tidak berbicara sama ustaz, kita hukum sama ulama, sama kiai, itu tidak boleh. Kemudian dibicarakan masalah banyak orang, kita buka calon pemimpin yang solid supaya pemimpin tersebut tidak dipilih, itu pun juga boleh. Jadi hanya pada hal tersebut, selebihnya dilarang kita mencari-cari kesalahan, mengunci orang dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang disebut sepahaman kita, orang yang memiliki hati yang keras, hati yang keras. Ada sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hatinya keras, tapi ketika beliau mendengar ayat Al-Quran, mendengar belum langsung yang dimaksud di sini adalah orang yang hatinya keras. Memang susah untuk dinasehati, susah untuk diberikan pemahaman, masukan soal agama. Dia yang keras. Nah, kalau hati ini keras, maka orang tersebut akan merasa dia yang paling benar, dia yang paling betul, yang ada sebuah salah, dan ujung-ujungnya sikap seperti ini akan bisa merusak pahala kita. Makanya kendalikan hati kita, karena hati ini pemimpinnya tentu. Kalau hati ini baik, karena hati maka baik pula seluruh makhluk tertentu. Kalau hati itu rusak, maka rusak pula seluruh makhluk kita. Jadi fokus pada kepentingan hati kita. Kemudian yang ketiga, merusak amal orang yang belum cinta sama dunia.
cinta sama dunia, Pak. Kita cinta sama dunia boleh kita jangan sama cinta pangkat, cinta jabatan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai gara-gara cinta dunia tidak mengenal sebelah cara. Tidak cinta sama pangkat, cinta sama harta, sampai kita mengorbankan agama, kita mengenal sebelah cara. Yang akhir-akhirnya di dunia harus bisa merusak amal-amal kita. Kemudian yang keempat yang bisa merusak amal adalah orang yang tidak punya rasa malu. Lihatnya orang kalau sudah tidak punya rasa malu, itu kita lihat di televisi bagaimana itu ketika ditangkap sama KPK, itu sebenarnya mereka tidak menangis, tidak menyesal, tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena sudah hilang rasa malu yang ada dalam diri mereka. Dan maknanya malu itu sebagian daripada iman. Kalau malu itu sudah berkurang atau tidak dalam diri kita, maka sesungguhnya kita bukan termasuk orang yang beriman. Dan ujung-ujungnya hal tersebut merusak amal kita. Dan yang kelima yang bisa merusak amal itu adalah orang yang terlalu tinggi anak-anak. Tak apa, kita tidak terlalu tinggi, tapi kami tetap harus berbicara. Ada orang tinggi sekali cita-citanya, tapi belum ada rasa, kurang ikhtiar, tidak berikhtiar, tidak berusaha. Akhirnya dia menjadi pemimpin kelas berat. Kata-katanya hidupnya selalu hanya isi seandainya, jika, pendekar, orang sudah maju di depan, dia benar-benar kita kenapa hanya tinggi anak-anak saja. Dan yang terakhir yang bisa merusak amal yaitu orang yang benar-benar zalim merasa dari kata zalim akhirnya gelap. Kita manusia yang terlahir bersih, terlahir suci, terlahir putih. Kalau misalnya dalam diri kita ada noda, ada kegelapan, titik-titik, tidak lain kita hanya menyebabkan bahwa noda tersebut dengan apa? Melalui perbuatan yang kita mau berbuat. Ujungnya kita mensoroti diri kita sendiri. Oleh itu bahwa sekalian kita begitu kita kepada Allah, semoga kita dihindarkan daripada 6 perkara ini, yaitu sibuk mengurusi orang lain, kemudian hati yang keras, kemudian terlalu cinta sama dunia, dan yang keempat kurang rasa malu, yang kelima anak-anak, dan yang keenam perbuatan salah. Itu kita kepada Allah agar meninggalkan tersebut sehingga amal dan pahala kita di mata Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang atau tidak hilang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.